Tanya Sunu pelan. Bagaimana aku bisa hidup? Aku tidak pernah. Aku hanya berpindah dunia. Dunia tempat keluarga Mira berkuasa. Ia menggenggam cangkir teh yang kini tak lagi hangat. Kau bekerja untuk Mira. Sunu tersenyum miris. Awalnya ya, tapi setelah tahu siapa dia sebenarnya, aku ingin keluar. Dan aku tahu hanya satu orang yang bisa menghentikannya. Taehyung tebak GN. Bukan untuk kau, para Sunu. Karena Mira tidak pernah ingin Taehyung, dia yang menghancurkanmu, lalu menyuruh Taehyung sendiri yang membeku. Apa maksudmu? Sunu mengangkat suara. Kau bukan siapa yang kau pikir. Nama asli ibumu bukan Hanjura. Ia membelalak. Hanjura bukan nama asli ibuku. Sunu mengangguk. Ibu kandungmu adalah anak yang terakhir dari seorang wanita dan ayah Kang Jun serta Mirai. Dan kata lain ibumu adalah saudara satu ayah dengan Kang Jun dan Mirai. Artinya darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluarga mereka. Namun karena Hanjura terlahir dari hubungan yang tidak sah, ia tidak diakui sebagai anak resmi dari keluarga Kang. Lanjut Sunu. Ia merasa dunianya runtuh. Itu tidak mungkin. Limian, kau adalah alasan Mirai marah. Karena aku bawa rahasia yang ingin dihapus. Dan sekarang dia sudah memegang kode yang bisa mengakses seluruh rekening keluarga, termasuk dana perang. Kau satu-satunya yang bisa membatalkan akses itu. Di saat yang sama, Mirai menatap layar laptop dengan senyum kemenangan. Aktivasi akan selesai dalam 72 jam. Setelah itu, Kim Taehyung akan jadi boneka dan Lee Mi-en hanya akan jadi kenangan yang meledak di kupingnya sendiri. Malam itu Yen kembali ke markas dengan wajah pucat. Taehyung segera menyambutnya. Kau kemana saja? Tanyanya tajam. Yen menatapnya, tak menjawab. Ia hanya memeluk pria itu. Begitu erat, begitu lama. Apa yang terjadi? Bisik Taehyung. Yen menutup mata. Aku harus memberitahumu sesuatu. Tapi setelah ini, kau mungkin akan membenciku lebih dari siapapun. Dan ketika pada akhirnya Yen membuka mulutnya, ia tak tidak ada jalan untuk kembali. Di ruang pribadi Taehyung yang sunyi, Yen duduk berhadapan dengannya. Tangan mereka saling menggenggam, tapi dingin. Hati saling terbuka, tapi rapuh. Aku baru saja bertemu Sunu, ucap Yen. Taehyung mengerutkan alis. Siapa itu? Sahabat lamaku, yang selama itu kira sudah. Tapi dia hidup, dan dia datang membawa sesuatu yang mengubah semuanya. Katakan balas Taehyung singkat. Kang Mirai bukan hanya musuh. Dia, Kang Jun, dan ibuku lahir dari ayah yang sama, dan aku bukan Lee Mi-en. Ibuku adalah wanita yang dihapus dari seluruh catatan keluarga Kang, karena dia anak haram yang ditinggalkan oleh ayah Kang Jun dan Mirai. Taehyung membeku, dadanya seperti berhenti dilipat. Dengan kata lain, kau adalah keponakan Mirai. Ian mengangguk, air matanya mengalir. Aku tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang semuanya masuk akal. Kenapa Mirai tak dari awal? Kenapa dia ingin melihatku hancur dulu, baru kemudian aku? Karena ini bukan perang kekuasaan, ini perang keluarga, aku Mirai. Taehyung bangkit berdiri, berjalan menjauh, tangannya menggenggam kepalanya sendiri, selaya mencabut semua logika dari otaknya. Aku jatuh cinta pada gadis yang memiliki darah musuh lamaku.
gadis dari keluarga yang menyebabkan seluruh perang ini dimulai. Karena jauh sebelum konflik antara Taehyung dan ibu kandung Mirai dimulai, keluarga Kang lebih dulu berkhianat yang membuat ayah dan ibu Taehyung dalam penyergapan. Keluarga mereka kemudian menjadikan Taehyung yang masih berusia sangat muda itu hanya sebagai alat dengan dalih mereka adalah keluarga. Dan saat Taehyung mulai tumbuh dewasa dan mengerti apa yang telah terjadi pada kedua orang tuanya, ia menuntut balas dan kembali merebut kekuasaan tersebut. Kau jatuh cinta pada Lee Mi-en, ucap Yan pelan dan terus berdiri. Bukan pada garis darahku. Aku tidak memilih dilahirkan dari siapa, tapi aku memilih mencintaimu, bahkan setelah aku tahu masa lalumu. Lanjutnya. Taehyung menatapnya, sorot matanya tak menunjukkan kebencian, tapi juga belum menampakkan pengampunan. Dan sekarang, apa kau akan tetap berdiri di sampingku atau mulai meragukan segalanya? Tanya Taehyung. Ian maju menempelkan dahinya ke dada Taehyung dan dia memeluknya. Aku akan berdiri, dan kalau kau jatuh, aku akan jatuh bersamamu. Di tempat lain, Mirai baru saja menerima laporan dari salah satu anak buahnya. Lee Mi-en sudah tahu semuanya, tapi dia tidak kabur. Dia malah kembali ke sisi Taehyung. Mirai tertawa pelan, tentu saja karena cinta memang buta. Tapi aku akan buat cinta itu buta dan mulai rencana tahap akhir. Target utama, serang tempat paling terluka, rumah masa kecil Lee Mi-en, kata Mirai. Kenapa ke sana? Karena disitulah semua akar masalahnya terkubur. Dan tidak ada yang bisa berdiri tanpa akar, jelas Mirai dengan sorot mata tajam. Kembali ke markas, Yan dan Taehyung akhirnya berdiri di ruang kontrol. Semua sistem mulai dipulihkan. Chung In Ho dikurung, dan jaringan bawah tanah sudah mulai menggeliat kembali. Tapi semua orang tahu ini belum selesai. Mirai tidak akan menyerang langsung ke sini, ucap Taehyung. Lalu kemana? Tanya Yeon. Ke tempat yang paling tak kau lindungi. Yan terdiam. Lalu dengan nafas tercekat, ia berlari ke layar peta. Titik kecil muncul, satu koordinat di luar kota Seoul, Busan. Rumah Bibi Songhwa, bisik Yeon. Dia akan menyerangnya. Taehyung langsung memberi perintah. Siapkan mobil, kita berangkat sekarang. Dan saat fajar menyingsing, dua orang yang dikejar masa lalu kembali menuju asal mereka. Bukan untuk mengenang, tapi untuk bertarung. Taehyung dan Yan kembali ke Busan hanya untuk menemukan rumah Bibi Songhwa sudah rata dengan tanah. Tapi tak ada, yang tersisa hanyalah satu pesan tertulis di dinding peta. Ganti anakku yang pegang tali. Mirai memulai permainan akhir, dan kali ini tak ada aturan. Karena ketika dendam sudah menggantikan logika, yang tersisa hanyalah kehancuran. Dan siapa yang paling lambat menekan pelatuk.